Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi mengenai data science ya. Untuk materi kita hari ini adalah bagaimana cara bikin model dari data yang kita training model dan bagaimana cara kita untuk memvalidasi apakah si model ini udah presisi atau belum. Saya share dulu. Ini share screen. Saya udah terlihat ya. Sudah, Mas, sudah. Ya, Mas. Oke, kita masuk ke seperti biasa kita menggunakan PPT yang sama. Sini kita punya. Oke, di sini kita punya beberapa jenis model ya teman-teman. Jadi kemarin kita recap dulu apa yang sudah kita pelajari. Pertama kita udah pelajarin bagaimana caranya nge-import library dasar EDA, Exploratory Data Analysis, yaitu cara untuk analisa dan memahami suatu data ya. Kemudian kita punya di bawah sini preparasi data, mulai dari cleaning datanya seperti apa. Terus habis itu kita bersihin data, merubah data ya di encoding dari bentuk yang label atau bentuk huruf menjadi bentuk angka, baik itu integer atau float. And then kita punya eh, normalisasi dengan berbagai macam jenisnya dan beberapa preprocessing, teknik preprocessing lainnya. Lalu kita memisahkan data. Kita memisahkan data yang besar menjadi sebagian untuk kita training, untuk kita berikan ke AI untuk belajar, dan sisanya untuk kita melakukan tes ke AI itu. Sekarang, dari data yang udah kita pisahkan, ini masih berkaitan sama tugas sebelumnya ya. Jadi ada beberapa orang yang udah kumpul ke saya, yang belum bisa segera aja ya. Untuk data-data yang udah kita split seperti ini ya, kita akan melakukan pembuatan model. Jenis-jenis model dalam data science itu ada banyak. Kita mungkin bisa coba konsul ke Copilot. Hai, saya baru saja masuk ke dunia data science. Saya ingin tahu beberapa jenis model umum dan fungsinya. Jadi model itu ada banyak, ada yang namanya regresi, ada klasifikasi, dan ada clustering. Oh, di sini ada lebih ya, ada lebih banyak lagi. Ada dimensionality reduction, ini saya belum pernah tahu. Ada probabilistic dan Bayes, sama ada neural network. Kita coba bahas satu-satu. Regresi. Regresi ini berfungsi untuk data-data yang sifatnya itu, coba saya buka dulu. Oke, kita lanjutkan di sini. Jadi regresi adalah jenis model yang bisa mensupport sebuah data yang bersifat linear, tapi secara berterusan. Contoh, nah teman-teman tahu ini data apa? Suhu, Mas. Oke, suhu. Jadi regresi itu cocok untuk tipe data seperti suhu. Dia mulai dari satu titik ke titik lainnya. Dan yang bisa ditebak itu mungkin bisa 0,1, bisa satu ya mungkin ya, satu, bisa 5, bisa 25, 26 koma.
Jadi tidak ada batasan di antara 0 sampai 100 derajat Celcius. Seperti itu. Contoh lain, mungkin kalian pernah ngerjain data rumah ya. Data rumah, itu kan kita mulai dari 0 dolar sampai tak terhingga dolar. Bentar ya. Nah, jarak di antara ini ke sini itu kan terus ya, linear. Bisa 0 dolar, 1 dolar, 2 dolar, 3 dolar, sampai mungkin jutaan dolar. Atau mungkin miliaran dolar. Seperti itu. Nah, ini juga cocok untuk tipe model regresi. Seperti itu. Dari sini udah paham fungsi dari regresi? Kurang lebih paham, Mas. Oke, kita lanjut. Selanjutnya kita punya yang namanya klasifikasi. Model klasifikasi. Model klasifikasi ini beda sama yang tadi. Jadi kalau model regresi itu untuk data yang sifatnya terus, klasifikasi ini adalah model yang nantinya akan memprediksi dari sebuah parameter ya. Parameter satu, parameter dua, tiga, dan seterusnya. Dia akan menentukan sebuah label yang sudah kita tentukan di awal. Misal, saya pernah mengerjakan data susu ya, milk.csv. Itu kalau kalian lihat targetnya, di situ ada grade atau tingkat kualitas susu. Nah, di grade itu ada, eh saya coba lihat sih, ya lupa juga. Ini ya. Oke, ada medium, ada high, ada low. Ada high, ada low. Nah, grade medium, high, low ini itu adalah label. Modelnya akan mengklasifikasikan apakah sebuah parameter itu masuk medium, apakah dia masuk high, atau dia masuk low. Jadi hasil prediksinya kalau nggak M, H, kalau nggak L. Kalau ini regresi, itu hasil prediksinya 0 sampai 100, jadi angka ya, atau 0 sampai tak terhingga seperti uang ini. Seperti itu. Untuk klasifikasi udah aman? Mas, berarti klasifikasi itu buat ini ya data-data yang maksudnya itu Hmm, sudah jelas gitu. benar. Mungkin contoh lain, misal kalian punya beberapa parameter, nanti di targetnya itu bisa jantan atau betina, misal untuk kambing, itu bisa. Intinya klasifikasi ini udah pasti labelnya. Oh iya iya. Oke. Izin. Saya rasa itu untuk regresi dan klasifikasi. Kita coba lihat beberapa model lain yang agak jarang digunakan sih. Clustering. Clustering itu berbeda dengan regresi ya, ini regresi dan klasifikasi itu beda. Kalau kalian tahu, regresi dan klasifikasi ini adalah predictive model, sebuah model yang melakukan prediksi. Maksudnya gimana? Contoh regresi. Apabila rumahnya itu terletak di lahan A dengan ukuran sekian, kamar sekian, dan seterusnya, berapa harganya? Maka model akan menjawab dengan tentang harga seperti itu. Sementara kalau klasifikasi itu juga masuk predictive model, tapi dia akan menjawab dengan jenis. Misal kalau misalnya si kambing itu begini, gini, 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 dia jantan apa betina? Nah itu contoh satu. Jika susunya seperti ini susunya masuk grade M, grade medium, grade high, atau grade low gitu ya. Nah, itu klasifikasi. Ini disebut sebagai predictive model. Selanjutnya, kita punya sebuah model yang disebut sebagai klasifikasi. Klasifikasi sendiri, sorry, sorry. Klasifikasi. Nah, klasifikasi sendiri, bayangkan kalian punya ratusan data.
Data-data ini katakan adalah data-data siswa. Ada siswa kelas 10, siswa kelas 11, siswa kelas 12. Model klasifikasi itu akan memproses si data ini sehingga nanti datanya akan divisualisasikan sebagai berikut. Kelas 10, 11, 12. Jadi dipisahkan sama dia. Dia mengklasifikasikan. Nah, itu fungsi daripada model klasifikasi. Jadi dia bukan memprediksi, tapi dia mengelompokkan. Dari sini ada yang mau tanya atau sudah aman? Jauh ini masih aman, Mas. Gimana? Aman, aman, aman. Aman Mas, aman. Oke. Mungkin kalian belum pernah ya pakai model klasifikasi sebelumnya. Saya coba kasih contoh sederhana. Ini bisa dilakukan melalui kode atau aplikasi yang udah ada ya. Biasanya kalau peneliti, kita pakai yang namanya Force Viewer. Saya coba kasih lihat cara sederhana buat bikin klasifikasi. Nah, saya punya database di sini ya. Isinya adalah artikel. Kita bakal pakai yang ini. Isinya ada 30-an artikel dengan kata kunci sama berbagai macam lah di sini ada banyak. Panjang ini semuanya cuma saya singkat dulu sementara. Dan kalau kalian lihat di sebelah kanan itu metadatanya banyak sekali ya. Ada URL, DOI, ISSN, jurnalnya di mana, arsipnya di mana gitu ya. Siapa yang autornya semua tercatat, titelnya apa gitu. Nah, ini akan saya masukkan ke dalam sini. Kita akan pakai network visualization. Kita create a map based on network data, bibliographic. Nah, kita pakai pakai yang bibliographic. Kita next. Kemudian kita akan pakai dari database. Oh, bukan dari database ya. Kita pakai dari reference manager. Di sini saya pakai ARIS, saya next. Saya ambil dulu dari lokal data saya, yaitu di download, kan? Nah, ini dia, Scopus 2. Kemudian kita next. Saya akan pakai co-occurrence, keyword, full counting, finish. Nah, sebentar. Ada yang salah. Saya create lagi ulang. Next, next. Co-occurrence, keyword, full counting, next. Ini saya kasih ke 2. Next, next. Nah, jadi ini apa namanya kata kunci yang saling berhubungan akan dikelompokkan oleh modelnya. Saya finish. Jadi nanti ada Indonesia, ya ada livelihood, agroforestry, smallholder, dikelompokkan dengan warna biru. Yang artinya ini masih saling berkaitan. Nanti ini ada yang warna merah gitu ya. Kalau warna ungu berarti itu dia akan berkaitan dengan warna merah dan warna biru. Yang warna kuning paling jauh nih. Tapi kalau dia sama-sama warna kuning berarti kata kunci itu masih punya keterkaitan kayak ini. Pertambangan, alhamdulillah. Pertambangan, reklamasi, pasca tambang, gitu ya. Peraturan tambang, kemudian ekologi, terus habis itu penggunaan lahan. Terus kalau environment apa gitu ya, dan lain sebagainya. Itu mungkin sedikit contoh tentang klasifikasi. Ada yang mau ditanyakan? Aman Mas, saya Mas. Oke, Dari saya juga aman, Mas. siap. Jul,
Untuk contoh tentang classification model. Dan sisanya ada banyak yang saya rasa juga untuk use case kalian di data rumah kayaknya kalian bakal pakai regresi sih paling banyak. Tapi tidak menutup kemungkinan kalian bisa pakai yang lain. Dan mungkin terakhir adalah yang akan saya bahas itu neural network. Nah, neural network sendiri ini yang paling eh, rumit sebenarnya. Jadi kalau kalian lihat di sini, oh ini saya pakai Neighbor ya. Saya kayaknya ada contoh yang pakai neural network di minggu keberapa itu. Coba kita lihat dulu. Oke, BCA 2D, BCA 3D, reprocess data, splitting data, scaling data, XGB classifier. Oh, classify ini. Oke, saya langsung aja kalau gitu. Neural network. Neural network tadi itu dia lebih kompleks daripada klasifikasi. Dia sub daripada klasifikasi, yaitu neural network. Jadi dia mempelajari hubungan antara satu topik dengan topik lain, kemudian dihubungkan. Yang kalian lihat tadi yang saya contohkan, itu adalah jenis daripada model klasifikasi, subnya neural network yang tadi kalian lihat. Jadi dia mencari hubungan antar topik kalau neural network. Biasanya neural network itu dikembangkan lebih jauh untuk text-based LLM, Large Language Model, yang kalian biasanya pakai ya buat kayak GPT dan lain sebagainya, itu pengembangan awalnya dari neural network. Nah, ini jauh lebih berat lagi nih. Jadi bercabang dia model-model ini. Contoh model LLM mungkin kalian pernah tahu GPT ya. GPT, ada Llama, terus ada Meta AI gitu ya. Ada apa lagi ya? Claude ya, Claude biasa pakai Haiku, kalau enggak pakai Opus. Ya kayak gitu-gitulah nama model. Oke, untuk sekarang kita akan fokus ke klasifikasi. Jadi cara penggunaan model ini, kalau misal dia masih mencakup prediktif model, klasifikasi, dan neural network, itu masih gampang kok. Cara pakainya sama semua, cuman beda fungsi aja. Kalian tinggal import fungsinya itu di Scholar. Tapi kalau kalian mau pakai yang lebih kompleks seperti LLM dan lain sebagainya, kalian harus bikin sendiri. Mau memanfaatkan library yang udah ada, terus kalian bangun, atau kalian mau pakai apa namanya code dari awal boleh. Tapi kalau mau bikin LLM itu harus punya GPU yang kuat. Karena kalau kalian cuma pakai CPU, proses training bakal lama. Saya akan langsung contohkan di sini kita menggunakan K-Neck Burst. Ini classification kalau nggak salah. Oke, jadi kalau kalian ingat kita sempat nge-split data kemarin. Ada X-train, X-test, Y-train, Y-test, train test split, bla bla bla. Maka dia akan membagikan si X dan si Y ini ke X-train, X-test, Y-train, dan Y-test. X-train dan X-test akan digunakan sebagai ini ya, sorry. X-train dan Y-train itu akan jadi kunci jawaban dan pertanyaan. X-train sebagai pertanyaan dan Y-train sebagai jawaban. X-test dan Y-test. X-test itu adalah soal ujian dan Y-test adalah kunci jawaban yang dipegang kita. Idenya adalah kita akan mencocokkan apakah hasil dari prediksi X-test yang dibuat model yang kita latih tadi itu berapa yang benar gitu. Kita ngecek itu aja sebenarnya. Nah, di sini saya akan coba buat model. Kita pakai KNN.
KNN sendiri apa? Kita coba cek ya. Apa itu KNN? Masuk jenis model mana? Kalau nggak salah K-Neighbor sih ya. K-Neighbor N ini lupa. K-Nearest Neighbor. Supervised Learning. Digunakan untuk klasifikasi. Tapi bisa dipakai juga untuk regresi. Jadi dia semi ya. Gitu. Nah, di sini kita lihat. Jadi caranya gini. Rata-rata dari sklearn itu kalian bisa cari banyak model. Kalian kalau penasaran tanya aja GPT model-model yang tersedia di sklearn. Cara pakainya gimana itu simple. Yang harus dilakukan pertama kalian import dulu. Nanti cara importnya itu masing-masing ini beda. Karena kadang ada yang Bayesian juga beda cara importnya. Terus ini ada model K1 gitu ya, sama dengan apa? Ini kita membuat sebuah objek. Jadi kita bikin variabel, terus kita panggil si model yang di atas tadi. Lalu kita berikan parameter. Ingat parameter sendiri itu bisa lebih dari satu. Jadi di sini kan baru satu ya, n bersama dengan satu. Tapi parameter yang bisa kita berikan sebenarnya ada banyak, bisa puluhan bahkan hampir 100 gitu ya. Karena memang dari Escalon menyediakan. Nah, nanti kalian bakal tahu juga namanya hypertuning dan lain sebagainya. Itu menyusul karena itu hanya untuk meningkatkan saja, bukan dasar. Setelah kita membuat sebuah parameter, ya ibaratnya kayak kita bikin sebuah AI yang kita kasih tahu dia itu apa namanya spesifikasinya kayak gimana gitu. Atau bikin komputer lah. Kita pingin bikin komputer, tapi kita kasih tahu spesifikasinya kayak gimana. Nah, setelah kita bikin, kita panggil si komputer tadi ya. Berarti si model tadi. Kita panggil sebuah fungsi atau metode yaitu dot fit. Fit artinya melakukan pelatihan kepada si AI tadi. Fitting. Fitting atau training. Fitting maksudnya itu adalah dalam bahasa Inggris ya. Fit artinya menyesuaikan. Jadi kita akan menyesuaikan si model ke data kita. Lalu kita berikan pertanyaan dan kunci jawaban daripada data tadi. Jadi dia akan belajar. Kalau pertanyaannya ini jawabannya ini, pertanyaan ini jawabannya ini dan seterusnya. Lalu setelah selesai, maka kita dapatkan hasil K-Neighbor classifier, N-Neighbor sama dengan satu. Inilah model yang akan kita gunakan. Lalu kita akan prediksi. Predik sama dengan ya kita simpan dulu ke variabel predik, yang mana hasilnya adalah model yang di atas tadi kita panggil, terus kita minta untuk prediksi. Dot predict. Lalu kita berikan soalnya yaitu X-test yang kita pisah tadi ya. Dia nanti akan ada hasil di predik. Nah, kalau udah kita validasi. Validasi kita pakai escalon juga namanya from escalon.matrix. Untuk nama fungsinya sendiri akurasi score. Nanti kita tulis skornya berapa. Akurasi score, y-test ya. Si hasil ini si apa kunci jawaban yang asli. Terus kita bandingkan sama prediknya. Nanti selisihnya itu yang bakal jadi pertimbangan skornya. Di sini didapatkan skornya 0,99 atau hampir eh, 100 ya. Sangat tinggi sekali tingkat akurasinya. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Kalau dari aku sudah cukup paham, Mas. Oke, jadi saya recap. Setelah itu saya kasih tugas ya. Kita recap sedikit. Jadi, kalau kalian mau bikin model, yang harus kalian lakukan pertama, data, silakan kalian olah. Biasanya di cleaning, olah tuh ada banyak caranya, seperti yang kita udah pelajari kemarin. Di cleaning, kemudian di pre-processing. Pre-processing ada banyak cabangnya, kalian udah belajar. Nanti kalau lupa silakan lihat aja di YouTube. Oke, udah cleaning, udah pre-processing, datanya udah bersih. Yang harus dilakukan adalah define model. Pilih model yang sesuai dengan data kalian, lalu di define di variabelnya.
Variabelnya apa tadi gitu ya. Define model. Kemudian panggil modelnya, lalu kalian fitting. Jadi fitting model. Fitting model katakan ini dengan training model sama. Cuman memang dia punya istilah tuh fitting. Dan terakhir predict. Setelah predict kita punya lagi yang namanya validasi. Ini adalah bagian yang dulu diajarkan langsung oleh official Kaggle ya. Seperti ini, langkah per langkah. Data di cleaning lalu di processing. Datanya udah clean, udah siap, langsung kita define model. Lalu kita fitting model pakai data yang di atas. Setelah di fitting, kita melakukan prediksi dengan data-data yang ada. Lalu kita validasi apakah sudah akurat atau belum. Lalu submit. Oke, sekarang tugas kalian adalah melakukan skema ini ke data rumah kalian. Silakan kalian gunakan model eh, klasifikasi ya. Sorry, regresi. Jadi nanti kalian pakai regresi. Masih ingat kenapa kok pakai regresi di data rumah? Karena yang dicari harga kan Mas. Eh, Benar. Sell Karena, price karena dicari sell price. benar-benar. Sell price. Oke, mungkin itu saja. Silakan kalian kerjakan. Nanti dikumpulkan ke saya seperti biasa. Terima kasih teman-teman yang udah mengumpulkan tugas-tugasnya ya. Jadi ini tugas, sebenarnya bukan tugas terakhir sih. Tugas sub kalian. Tugas terakhir kalian itu nanti kalian bertanding pakai ilmu yang udah kalian dapatkan. Kita akan ada sesi mentoring kayak gimana sih caranya biar bisa lebih tinggi lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jadi ke pertemuan selanjutnya itu kalian full mengimprove data kalian sama model kalian. Nanti sisanya sesi mentoring. Silakan kalian bertanding satu sama lain, kita lihat siapa yang bisa masuk ke skor yang tertinggi. Oke, mungkin itu saja. Ada pertanyaan untuk tugasnya sebelum saya akhiri? Mas, Ya, Mas berarti eh tugasnya digabung sama tugas sebelumnya nggak apa-apa ya? ya nggak apa-apa. Oke. Mungkin sebelum saya tutup, buka absen. Saya lupa. Silakan kalian absen ya. Mas, Izin. Mas Tara. Halo. Ya, Ya, itu tadi aku baru ngirim tugas kemarin, Mas. oke. Ah, nanti aku cek. Oke, oke. Ntar tahan dulu. Aku login dulu ke ini, Bu. Ke Gismart buat kalian absensi ya. Oke, aku udah buka. Boleh mulai absensi. Saya buka sampai di jam 5 sore ini kayaknya. Oke, Mas. Terima Oke, kasih mungkin itu banyak. saja dari saya. Terima kasih banyak, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Tara. Ya, Oke. thank you juga, Mas Tara.